Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Adibah dalam channel Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini pembahasan kita adalah materi kelas 8 semester 2 tentang menyajikan peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Maka kali ini kita akan lanjutkan. Setelah informasi sudah kita dapatkan, maka kita akan membuat peta konsepnya. Setiap buku memiliki konsepnya masing-masing. Konsep buku merupakan rancangan atau gambaran garis besar sebuah buku. Konsep buku itu sendiri akan membantu keberadaan suatu buku dalam berbagai hal, misalnya format, pemakaian bahasa, desain fisik buku, bahasan, bab, dan sebagainya. Peta konsep isi buku, baik itu fiksi maupun buku non-fiksi, merupakan suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, yaitu keterkaitan atau hubungan antara konsep umum dengan konsep-konsep khusus yang lebih kecil. Dalam hal ini, konsep pada buku berarti bab-bab dan subbab-subbab pada buku. Nah, jadi sebuah peta konsep itu adalah merupakan gambar-gambar yang menunjukkan isi dari sebuah buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, kemudian bagaimanakah langkah-langkah membuat peta konsep itu? Sekarang kalian perhatikan penjelasannya sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah uraikan judul buku, bab-bab, kemudian subbab, dan pengertian terkecilnya. Kedua, tulis judul buku di tengah atas kertas atau buku dan beri gambar yang sesuai, misalnya gambar lingkaran atau persegi atau oval. Selanjutnya adalah buat garis cabang utama ke samping atau ke bawah, kemudian hubungkan dengan konsep atau judul yang tadi sudah kita buat. Buat garis cabang-cabang utama lainnya, bisa ke samping ataupun ke bawah untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang terkecil dari bab atau subbab tersebut. Lakukan membuat gambar dan garis-garis cabang tadi hingga mencapai pada konsep atau sub-sub judul yang terkecil. Dan perlu diingat juga, ketika kita akan membuat sebuah peta konsep, maka sebelumnya kita harus membuat dahulu rangkuman materi yang akan kita buat menjadi peta konsep, karena rangkuman materi inilah yang menjadi dasar untuk membuat sebuah peta konsep. Isi dari rangkuman itu sendiri adalah poin-poin atau inti-inti dari bab atau subbab yang nantinya akan kita ambil dan kita masukkan ke dalam peta konsep. Jadi perlu sekali kita membuat sebuah rangkuman. Sehingga ketika kita akan membuat peta konsep, tidak akan bingung lagi sub-sub atau judul-judul apa atau materi apa yang akan kita masukkan ke dalam sebuah peta konsep. Jadi tinggal mengambil dan memindahkan saja dari rangkuman yang sudah kita buat tadi. Nah, agar lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan sebuah contoh dari peta konsep. Kalian silahkan pahami dan pelajari bagaimana cara membuat peta konsep itu sendiri. Di sini bisa kalian lihat contoh yang pertama. Ibu ambil materi tentang drama. Nah, yang pertama kita tampilkan atau kita tulis adalah judulnya terletak di atas. Nah, di sini kebetulan Ibu menggunakan gambar persegi ya atau kotak. Kemudian ada garis-garis penghubung. Nah, ini tanda panah ini merupakan garis-garis penghubung atau disebut juga garis cabang. Nah, bisa kalian lihat dari judul yaitu drama, kemudian ada garis cabang. Nah, garis cabang ini sebenarnya tidak harus selalu ke bawah, tapi bisa juga ke samping. Nah, dari judul drama tadi kemudian ditarik garis cabang ke bawah dan ke samping.
yaitu di sini ada A unsur drama, B menafsirkan drama, C menelaah drama. Itu merupakan babnya. Jadi setelah judul kemudian ada bab. Nah, di bawah bab, misalkan Ibu ambil di sini bab unsur drama. Nah, subbabnya adalah karakteristik drama dan unsur-unsur drama. Jadi sebenarnya ini masih dari subbab tadi masih bisa dibuat lagi garis cabang ke bawah atau ke samping untuk memberikan poin tentang pengertian-pengertian terkecilnya. Misalkan di sini ada satu karakteristik drama. Nah, di bawah karakteristik drama ini ada lagi garis cabang, kemudian berisi tentang penjelasan dari karakter sebuah drama itu. Coba sekarang kalian lihat pada contoh yang kedua. Nah, materi masih sama tentang drama. Kita lihat pada bab unsur drama, kemudian subbabnya ada karakteristik drama, dan yang kedua ada unsur-unsur drama. Nah, di subbab yang ke-1 yaitu karakteristik drama itu diberikan lagi garis cabang. Nah, garis cabang ini memberikan penjelasan tentang karakteristik drama, yaitu ciri-ciri drama dan istilah yang ada dalam drama. Jadi sebenarnya kalian bebas untuk memberikan penjelasan dalam peta konsep ini. Artinya poin-poin apa yang ingin kalian masukkan ke dalam peta konsep, tinggal kalian berikan garis cabangnya. Nah, di sini Ibu menggunakan tanda panah ya. Sebenarnya boleh dengan tanda garis yang lain, tidak hanya harus panah, atau kamu membuat garis lurus saja, itu juga nggak apa-apa. Asalkan garis cabang itu jelas arahnya. Jadi tidak membuat bingung bahwa ini arahnya atau alurnya adalah untuk menjelaskan bab ini atau untuk menjelaskan subbab yang ini. Jadi harus terlihat garis cabangnya. Nah, kalian juga bisa memperhatikan tadi bahwa gambar yang dibuat itu tidak hanya kotak, tapi juga boleh berupa lingkaran atau gabungan antara kotak dengan lingkaran. Jadi bebas kalian sesuka kalian, asalkan terlihat jelas isi dari peta konsep itu. Nah, ini ada contoh 3, yaitu merupakan bagian dari subbab tadi tentang karakteristik drama. Kemudian diberikan garis cabang A, ciri-ciri drama. Nah, garis cabang lagi yaitu penjelasan lebih rinci. Ternyata di dalam ciri-ciri drama itu ada 1 memiliki konflik, 2 berbentuk dialog, 3 naskah dipentaskan. Nah, jadi ini sebenarnya adalah rincian atau penjelasan yang lebih rinci lagi. Nah, di sini juga Ibu membuat contoh nih dengan tulisan tangan yang ditulis di kertas atau di buku. Jadi sama sebetulnya dengan yang tadi. Kalau yang ini betul-betul dibuat dengan tulisan tangan secara langsung. Nah, lihat ada garis-garis cabangnya, alurnya jelas kan, terlihat bahwa ini arahnya ke bawah, yang ini arahnya ke samping. Jadi sebetulnya bebas saja kreativitas kalian bagaimana membuat peta konsep menjadi enak dilihat dan mudah dipahami, serta alurnya itu jelas. Jadi intinya dalam membuat peta konsep itu adalah yang pertama, poin-poin yang ingin dimasukkan itu harus jelas. Kemudian yang kedua, kalian buat gambarnya bisa berupa kotak atau lingkaran. Kemudian jangan lupa garis cabangnya itu arahnya harus jelas dan terlihat. Ya, demikianlah anak-anak penjelasan tentang menyajikan peta konsep dari sebuah buku, baik buku yang bersifat fiksi maupun non-fiksi. Itu langkah-langkah pembuatan peta konsepnya sama saja. Bagaimana? Sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini? Semoga kalian bisa memahaminya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran jarak jauh berikutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.